Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, masih di channel Khairul IMT. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun, sehingga tidak ada kendala dalam mengikuti video kita kali ini. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang MySQL. Nah teman-teman, kemarin kita sudah selesai sampai pada tahap pembuatan database. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membuat database, menghapus database, kemudian menjalankan database MySQL ini dengan berbagai cara. Nah, dari banyaknya cara yang kita gunakan kemarin, itu sebenarnya cara paling mudahnya itu menggunakan sebuah software berbayar yang namanya adalah SQL Yoke. Nah, cuman karena software ini berbayar, database kita enggak, jadi kita fullkan aja enggak berbayar. Nah, untuk memaksimalkan proses pembelajaran, kita akan gunakan MySQL Client atau yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan bahas spesifik tentang sebuah tabel yang berdiri sendiri. Kita akan bahas bagaimana caranya membuat tabel, bagaimana caranya merename tabel, bagaimana caranya update tabel dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas semua tentang tabel-tabel ini. Sebelum itu kita membuat tabel, kita kenali dulu ada beberapa jenis tabel yang ada di MySQL ini. Apalagi di MySQL versi 5 itu udah banyak sekali. Yang pertama ada tipe data MyISAM, yaitu tipe data yang sangat sederhana, cepat, stabil. Hanya saja tipe tabel ini tidak bisa untuk menyimpan data yang terlalu rumit. Nah, kalau teman-teman membutuhkan sebuah database yang hanya sekedar menyimpan biodata, itu silakan gunakan tipe data MyISAM karena dia lebih cepat. Nah, kalau teman-teman mau butuh tabel yang tipenya transaksi, ini tidak disupport oleh MyISAM ini karena dia itu cukup komplit. Maka gunakanlah tipe tabel yang kedua, yaitu tipe tabel InnoDB. Nah, InnoDB ini kelebihannya dia bisa mendukung transaksi antar tabel dan juga bisa menyimpan data yang cukup komplit. Nah, teman-teman semuanya, tipe data tabel yang ketiga adalah tipe heap atau heap, yaitu tipe data tabel yang mana datanya hanya disimpan pada RAM, tidak disimpan kepada hard disk. Pada intinya, tipe tabel ini hanya menyimpan data temporary. Nah, ketika koneksi ke server terputus, server mati atau tidak adanya listrik, itu data akan ikut terhapus juga. Nah, itu adalah tiga tipe tabel yang paling sering digunakan pada database MySQL kita. Ada tipe tabel yang lain seperti CSV, ada juga tipe tabel kompresi, kemudian juga ada BDB, FDB, dan federate tabel. Nah, itu tipe-tipe tabel yang lain tapi jarang digunakan. Nah, kemudian di dalam membangun sebuah tabel, kita juga perlu paham apa aja tipe data yang akan kita gunakan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang apa itu tipe tabel. Nah, tidak komplit rasanya kalau kita tidak membahas tipe datanya sekalian. Nah, teman-teman, nanti kita akan bahas juga seiring dengan video, hanya saja kita jelaskan ringkas dulu di sini. Tipe data di MySQL itu yang perlu teman-teman ingat itu hanya ada 4. Ya, itu hanya ada 4. Yang pertama ada tipe data yang untuk string atau untuk menyimpan per huruf-hurufan. Kemudian ada tipe data number untuk menyimpan angka. Kemudian yang ketiga itu ada tipe data date time, yaitu menyimpan tanggal dan waktu. Kemudian yang keempat ada tipe data bit atau biner. Nah, tipe data untuk string atau huruf cukup 3 saja. Pada intinya tipe data di huruf ini cuma 3. Nanti ada pengembangannya, itu nggak masalah, tapi intinya cuma 3. Itu yang pertama ada char, yaitu tipe data yang hanya menyimpan data pasti dan panjangnya pun dibatasi hanya maksimal di 255 karakter. Kemudian untuk data yang lebih panjang itu bisa menggunakan varchar. Varchar ini bisa mendukung sampai ke 65.000 karakter untuk MySQL versi 5 ke atas. Kemudian yang terakhir ada tipe teks, ini lebih luas lagi. Kalau teman-teman pengen curhat, pengen menulis unek-unek, itu silakan gunakan tipe data teks. Karena bijak dalam memilih tipe data itu juga penting dalam merangkai database MySQL kita. Nah, tadi kita udah belajar ada 3 buah inti dari tipe data yang string. Kemudian ada tipe data number, itu ada integer. Nah, integer ini dilambangkan dengan T dengan INT. Nah, itu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat
baik itu positif maupun negatif. Nah, kemudian ada tipe double, itu untuk menyimpan bilangan berkoma tapi dengan presisi ganda. Kemudian juga ada float, itu juga untuk bilangan berkoma dengan presisi single. Nah, lainnya nanti ada itu seperti big integer, long integer, itu sama aja dengan integer. Kemudian yang ketiga ada tipe datetime. Datetime itu yang pertama ada date. Nah, date itu untuk menyimpan tanggal aja. Time untuk menyimpan waktu aja. Kemudian ada datetime untuk menyimpan tanggal dan waktu. Kemudian yang keempat ada tipe data year untuk menyimpan tahunnya saja. Kemudian teman-teman, yang terakhir ada tipe data biner, yaitu ada tipe data bit. Cuman bit ini cukup kecil, hanya 64 bit. Nah, itu cukup kecil, sedangkan untuk 1 byte saja, 1 huruf saja membutuhkan 8 bit. Jadi cuman bisa menyimpan maksimal 8 huruf. Kemudian yang lebih luas untuk tipe data biner ini ada namanya tipe data blob. Itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi kandungannya, yaitu 2/16 atau sekitar 65 ribuan. Nah, itulah tipe-tipe data yang ada di database MySQL. Nah, tadi udah teorinya, udah panjang juga videonya. Maka sekarang kita masuk ke prakteknya, kita langsung ke komputer kita. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah selesai install MySQL. Kita gunakan MySQL yang untuk klien atau CLI. Jadi kita buat di sini MySQL. Kita cari yang command line client ini, atau kemarin juga sudah dijelaskan, bisa dengan menggunakan cari langsung ke foldernya itu MySQL. Kemudian kita gunakan MySQL command line ini. Nah, sudah terbuka seperti ini. Kemudian kita masukkan password kita yang kemarin. Nah, kalau udah masuk seperti ini berarti passwordnya benar. Kita akan lihat dulu database yang udah kita buat kemarin, yaitu database penjualan dengan mengetikkan show databases. Kenapa databases bukan database, itu bisa dilihat di penjelasan yang kemarin. Kita sudah selesai membuat database penjualan. Nah, sekarang kita akan bikin tabelnya. Hanya saja mesin ini belum tahu nih, kita mau bikin tabel di database yang mana. Karena database MySQL ini kan sistem basis data nih, dia bisa mengandung banyak database di dalamnya. Jadi kita sebutkan dulu kita mau menggunakan database apa. Dengan use, gunakan databasenya apa, penjualan, koma, enter. Nah, database change itu berarti komen kita sukses, nggak ada kesalahan di situ. Kemudian kita akan buat sebuah tabel, ya kita bikin tabel master aja dulu. Kita akan buat tabel barang, create, ya buat gitu ya. Create itu kan artinya tulis atau buat gitu, buat sebuah tabel. Oh, tapi sebelum itu kita lihat dulu deh, di database penjualan ini sudah ada tabel apa aja gitu. Nah, caranya adalah dengan show tables. Nah, kenapa tables? Karena untuk menampilkan lebih dari satu kita harus gunakan imbuhan S, yang berarti dia adalah jamak. Koma, enter. Empty set berarti database kita tidak punya tabel apa-apa. Jadi sekarang kita buat dulu create, ya, create tabel. Kenapa nggak tables? Ya karena kita cuma bikin satu tabel, yaitu penjelasan biasa ya. Create tabel, buat sebuah tabel. Namanya apa nih? Buat tabel. Bingung mesinnya, namanya apa? Kan gitu. Nah, jadi kita bikin barang. Kemudian di barang ini kita akan bikin apa aja fieldnya. Ya ingat ya, kita kemarin sudah bahas apa itu field, jadi kita jelaskan lagi apa aja data yang akan kita simpan ke tabel barang ini. Nah, pastinya pertama harus ada kodenya dulu. Nah, kodenya ini terserah nih. Dia ada juga orang nyebutnya barcode, ada juga orang nyebutnya nomor pokok atau apalah gitu. Tapi saya di sini akan gunakan nomor yang umum aja, yaitu kode barang. Kita bikin gini deh. Nah, kode barang ini kita mau bikin dia tipe datanya apa. Jadi kita mau nyimpan apa nih? Kita kode barang itu mengandung huruf dan angka misalnya, atau mengandung angka. Apakah number, apakah integer gitu. Nah, itu terserah ya. Nah, jadi kita bijak aja mau bikin. Nah, di sini saya mau bikin karena dia menggunakan huruf dan angka tapi nilainya pasti nih, udah jelas itu berapa kodenya. Saya akan pakai char. Nah, char ini kita mau simpan berapa karakter. Misalnya kita mau bikin BG001, itu ada BG001. Itu berarti ada 5 karakter. Nah, berarti kita bikin di sini 5. Kita tutup kurung untuk tipe datanya dulu.
berarti kita kode barangnya ada 5 BG001 atau bisa juga B-001. Nah itu bebas ya. Kemudian kita butuh apa lagi nih? Kita butuh menyimpan namanya nih, nama barang gitu. Nah tipe datanya adalah varchar. Varchar ini karakternya berapa? Kenapa nggak char? Karena tipe data barang ini namanya ini cukup panjang nanti. Nah dan juga untuk biar database kita untuk pembelajaran ini lebih bervariasi, jadi kita gunakan tipe data yang berbeda. Sebenarnya ini char boleh-boleh saja karena char masih panjang kan, 255 karakter. Nah ini varchar aja deh, kita mau bikin varchar untuk nama ini misalnya 100. Nah kemudian apa lagi? Kemudian kita mau bikin satuan misalnya. Nah satuan ini karena jelas box, pieces gitu, nah itu cukup kita pakai char saja. Charnya misalnya kita pakai 20. Kemudian kita butuh apa lagi nih? Kita butuh untuk menyimpan harga. Harga itu kita pakai integer. Nah untuk tipe data angka itu nggak perlu disebutkan berapa karakternya, kita langsung saja koma. Kemudian apa lagi nih? Harga udah, satuan udah. Kemudian kita bikin juga misalnya stok B1. Nah stok ini tipenya apa? Nah stok ini kan angka nih, dia bilangan bulat, bisa minus bisa plus, dan dia nggak akan berkoma nih di sini. Jadi kita pakai yang integer. Nah kemudian apakah harga bisa berkoma karena kita pakai integer? Nah kemungkinan ada, tapi walaupun sedikit, tapi kemungkinannya ada aja gitu, karena kan nanti ada diskon 20% misalnya, itu harganya bisa kurang. Nah itu nanti kita buat aja di penjualan, tapi biar lebih bervariasi nih, harga ini kita bikin double aja. Nah ini untuk kebutuhan nanti ya. Nah kemudian kita cukup ini aja nih ya, kita cukup ini aja. Kemudian kita juga perlu sebutkan apa kode unik di tabel ini. Kenapa perlu kode unik? Karena nanti akan kita relasikan dengan penjualan kan. Nah kita perlu kode unik, masing-masing tabel itu harus punya kode uniknya. Nah nanti biar mempermudahkan kita mencari data, bisa juga kita menghindari redundansi data atau duplikasi data. Jadi kita sebutkan primary key gitu. Nah itu kita buka kurung gini, kita sebutkan kode barang. Nah itu sudah selesai sampai di sini ya, primary key-nya udah. Kemudian di sini udah selesai, kita enter saja. Nah gitu. Nah udah selesai, tinggal kita lihat benar nggak tabel kita udah terbuat. Kita dash aja atau kita show dulu deh, show tables. Nah itu udah ada barang tuh satu ya, ada barang. Kemudian kita mau lihat nih struktur dari tabel barang kita gimana, dash aja, dash barang. Nah itu dia ada kode barang char 5, nama barang varchar 100. Nah kode barang ini dia primary key nih. Hanya saja kita tadi salah gitu, kita nggak mau bikin barang nih, kita misalnya bikin barang awal gitu namanya ya. Nah kalau kita hapus lagi berarti kita harus bikin lagi dari awal kan nggak lama ya. Kalau ini cuman 5 keadaannya, kalau seandainya ini tabelnya ada ratusan row, ratusan field gitu, nah itu susah. Nah gimana caranya agar kita bisa merubah nama barang ini? Kita gunakan alter. Ingat ya, ilmu kemarin itu kalau untuk tabel dan database kita gunakan create untuk membuat, kemudian alter untuk merubah, kemudian drop untuk menghapus. Nah jadi alter. Kemudian kita bikin alter nih barang. Nah kemudian alter barang ini kita mau ngapain nih? Kita mau merubah nama tabelnya, berarti kita pakai rename ya, rename ya, namakan ulang gitu. Nah ingat rename gitu, kita mau merubah nama nih. Nah gitu ya cara, jangan dihafal, dipahami. Kita mau merubah nama, kalau merubah nama rename. Nah cuman cara makainya gimana? Berarti alter barang rename, rubah barang rename dengan, nah kan gitu ya, kita ganti ke gitu, alter barang rename ke, ganti namanya menjadi misalnya barang, kemudian underscore baru di koma, kemudian kita enter. Nah ini error nih. Nah ini kenapa salah? Ini karena kita nggak sebutkan barang itu apa. Jadi kita bikin lagi alter, kemudian tabel barang rename to barang baru.
Nah gitu. Jadi alter, rubah tabel barang, ganti namanya menjadi barang baru, enter. Nah query oke. Sekarang kita lihat lagi, show tables, enter. Nah itu udah jadi barang baru. Atau merename ada cara lain, yaitu dengan rename. Nah langsung saja rename tabel apa tadi, barang baru ya, tabel barang baru to menjadi, nah ganti nama tabel barang baru menjadi barang aja. Kita kembalikan lagi, enter. Nah oke, kita show tabel lagi. Nah dia udah berganti jadi barang lagi. Kita dash lagi deh, dash barang. Nah itu dia. Nah ini dia ada kode barang. Hanya saja misalnya kita mau merubah, kita mau bikin juga harga ini bingung nih, ini harga jual apa harga beli nih. Nah jadi kita harus ganti dulu harga ini menjadi harga beli dulu deh. Jadi kita alter tabel barang gitu, kita tabel barang change. Nah, apa yang mau kita change? Yang mau kita change adalah harga. Kita mau change jadi apa nih? Jadi harga, kemudian underscore beli gitu. Nah kita definisikan tipe fieldnya yaitu double, titik koma, enter. Nah jadi dia sudah oke. Sekarang kita dash lagi, dash barang. Nah itu dia sudah jadi harga beli. Nah sekarang kita akan masukkan satu lagi. Kita tadi sudah rubah field. Nah gimana caranya rubah field? Yaitu alter tabel, ganti tabel barang, yang mana ganti harga itu menjadi harga beli, tipe datanya adalah double. Nah sekarang kita akan bikin field baru, alter misalnya tabel gitu ya, tabel barang misalnya, add, tambahkan misalnya gitu. Kita mau add apa nih? Kita mau add harga jual. Nah tipe datanya double, titik koma, enter. Nah oke. Sekarang kita dash lagi, dash barang. Nah jadi dia sudah dua nih. Itu ada kode barang, ada harga beli, kemudian juga ada harga jual. Nah kemudian misalnya kita masukkan satu lagi deh, misalnya kita bikin harga baru misalnya, enter. Kemudian kita dash lagi. Nah itu ada harga baru, tapi kita nggak mau nih, kita nggak jadi deh pakai harga baru ini. Jadi kita akan menghapusnya. Caranya adalah alter tabel barang misalnya, alter tabel barang itu drop. Nah ya ingat ya, kita untuk menghapus pakai drop apa misalnya harga baru, nggak perlu disebutkan tipe datanya, langsung enter. Nah udah, kalau udah kita dash lagi. Nah itu satu field sudah terhapus. Tapi kita misalnya nih ada yang salah nih, apa misalnya satuan kita nggak mau pakai char 20, kita pakai varchar misalnya 50. Nah gimana caranya merubah field tadi? Kita langsung saja alter tabel barang misalnya, kita mau ganti apa, satuan. Kita mau modify, kita mau modif sedikit nih. Modify-nya satuan itu menjadi varchar misalnya 50, di koma, enter. Udah, kita dash lagi. Nah itu satuannya udah berubah jadi varchar 50 ya. Kita mau rubah itu gitu. Nah tapi ini saya maunya nama barang ini juga nggak boleh kosong misalnya. Gimana caranya? Sama dengan yang tadi, alter barang, kemudian kita pakai modify misalnya ini apa ya, nama barang kita bikin sama aja. Kemudian kita bikin varcharnya sama, itu 100. Nah kemudian kita bikin di sini not null, enter. Nah kita dash lagi. Nah ini udah nama barang udah not null nih, udah nggak boleh kosong. Nah gitu caranya. Hanya saja kemudian untuk apa kita bahas tipe tabel tadi kalau kita nggak buat gitu. Nah kalau kita mau bikin tipe tabel ini, nah kita nggak tahu nih tipe tabelnya apa. Tipe tabel secara default di MySQL itu dia gunakan InnoDB. Kalau seandainya teman-teman nggak mau, saya nggak mau main InnoDB, saya mau ISAM. Nah gimana gitu? Itu caranya. Kita bikin tabel baru deh. Create tabel, misalnya satuan lah misalnya. Karena ini akan kita hapus lagi.
create tabel satuan misalnya. Kemudian kita buat tabelnya itu apalah misalnya ya, ID itu integer, kemudian ada nama misalnya varchar 50. Nah kemudian kita bikin dia primary key-nya itu adalah ID misalnya. Nah kalau sudah begini, kita tambahkan di sini engine. Nah engine-nya apa? My ISAM titik koma enter. Nah oke, sekarang kita show tables tab. Nah udah ada dua nih, ada barang, ada satuan. Nah kita mau lihat satuan, dash satuan misalnya titik koma enter. Nah ini ada ID varchar 50. Nah gimana caranya? Kita nggak jadi nih, ini tipe datanya udah My ISAM nih, karena kita udah bikin tadi di sini My ISAM, bukan InnoDB gitu. Tapi kalau ininya kita kosongan engine ya, maka secara default dia udah InnoDB. Nah kita mau hapus drop tables tabel apa? Satuan, koma enter. Oke, kita show tables lagi. Nah tinggal tabel kita cuman satu lagi. Jadi kalau membuat tabel tadi ada create tabel, mau menghapusnya ada drop tabel, kemudian kalau mau menggantinya menambahkan field baru ada alter tabel add, kemudian kalau mau mengganti tipe datanya ada alter tabel modify, kemudian untuk menghapus fieldnya ada alter tabel drop nama fieldnya gitu ya. Jadi kalau lupa silahkan dilihat lagi, kita sudah belajar tadi bagaimana caranya. Nah oke teman-teman, segitu saja video kita kali ini. Diulang-ulang videonya, dipahami, jadi satuan bahasa Inggris itu ditranslate agar teman-teman lebih paham apa yang teman-teman ketik gitu. Nah kalau lupa-lupa silahkan di forward lagi videonya, ditonton lagi, dipahami lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman semuanya, semoga berhasil. Jangan lupa semangat, dicobakan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.